menukilkan sekiranya setidaknya ada 14 peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fi'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita bersama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana merupakan salah satu hikmah dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku saja. Dan begitu juga sebagaimana ikrar yang sering kita ucapkan di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita yang ada di masjid yang kita cintai ini kelak di hari akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, saya mengucapkan beribu-ribu maaf kepada jamaah sekalian kalau tadi saya agak terlambat datangnya. Itu yang pertama. Saya kira ini cuma pengajian biasa aja, Pak. Rupanya ini kata Pak Arif Ramli tadi menyambut tahun baru Hijriah. Ketika kami tanya apa pagi, Pak? Rupanya memang pagi kalau di masjid ini, Ustaz. Kalau biasanya masjid-masjid lain itu kan malam hari biasanya, enggak. Kalau ada malam, sore atau siang gitu. Saya kira itu cuma pengajian biasa saja. Berbicara kita tentang momentum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum daripada itu, hal yang pertama kali yang hendak kami sampaikan, mari bersama-sama kita memperbanyak ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian, Ustaz? Karena sampai detik ini, sampai hari ini, bulan ini, di tahun ini 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memperbanyak lagi, untuk dapat menabung lagi amal kebaikan kita, memperbanyak bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menyongsong negeri akhirat nanti. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, sebelum bertemu dengan tahun baru 1444 ini, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin amalan mereka itu saking banyaknya akhirnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak, mungkin maksiat kita tuh terlalu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita. Kalaulah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menuliskan salah satu subjudul yang berbunyi tentang fizikri khitamil am, penjelasan tentang penghujung akhir tahun. Beliau membawakan sebuah hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sekali-sekali berangan-angan terhadap kematian. Apa alasannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya kalian itu orang yang baik, kalau kalian itu adalah orang yang bertakwa, kalau kalian itu adalah ahli ibadah, maka itu adalah kesempatan bagi kalian untuk memperbanyak lagi amalan kebaikan kalian. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah seandainya kalian itu orang yang jahat, banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka itu adalah kesempatan bagi kalian untuk istighfar. Apa istighfar Ustaz? Yaitu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dianjurkan di tahun baru Hijriah ini, tepatnya sekarang kita berada di bulan Muharram, memperbanyak yang namanya amalan istighfar. Apa Bu? Istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca Bu, Pak, kalau kita lihat sejarahnya lagi, bahwasanya di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Al-Baqar Al-Dimyati menukilkan setidaknya ada 14 peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Berapa Pak? 14 peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Ini ditulis oleh Syekh Baqar Al-Dimyati, salah satu ulama Asy-Syafi'iyah. Beliau menulis kitab yang berjudul I'anatul Talibin. Nanti kalau anak-anak ibu bapak sekalian ini, kalau di waktu pondok-pondok pesantren, itu pondok pesantren yang berbasis salaf. Maksud basis salaf ini yang dia masih menjaga tradisi baca kitab kuning. Itu biasanya banyak di Jawa. Kalau di sini itu kalau tak salah di Pekanbaru itu ada nama pondoknya Al-Munawwarah. Kemarin waktu kami ikut daurah itu Pak, ada Syekh Mesir yang datang ke Pekanbaru mengadakan daurah yang mengadakan adalah tabungan Yayasan Wakaf Umat yang di penanggung jawabnya adalah Ustaz Abdul Somad dan ketuanya Ustaz Al-Naf. Nah, itu mengundang salah satu syekh yang bernama Syekh Mustafa Abdul Nabi. Kalau bisa nanti kita undang Syekh Pak ke sini Pak. Boleh Pak ya. Jadi beliau berkunjung ke pondok di Pekanbaru itu namanya Pondok Al-Munawwarah. Itu di sana masih menjaga tradisi salaf membaca kitab kuning. Salah satu kitab yang biasa dikaji oleh orang-orang pondok itu nama kitabnya adalah I'anatul Talibin. Jadi kalau kata kiai-kiai itu Pak, ada namanya trifatul. Yang pertama fatul qorib, yang kedua fatul mu'in, yang ketiga fatul waqaf. Ini kalau tiga ini udah lewat nih, nah itu santri itu biasanya sudah mantap, sudah jago fikih syafi'inya. Nah itu Pak ya. Fatul qorib itu biasanya levelnya untuk orang-orang pemula. Fatul mu'in itu untuk kelas menengah. Fatul wahab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu biasanya kelas orang yang sudah mantap. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ada hasyiah yang dikasih judulnya I'anatul Talibin. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin itulah Syekh Baqar Al-Dimyati menukilkan sekiranya ada 14 peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya apa Ustaz? Salah satunya adalah peristiwa diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, lalu
alaihi salam pun karena merasa kesepian, karena tidak ada kawannya, akhirnya diciptakan juga Hawa untuk menemani Nabi Adam alaihi salam. Perintah Allah itu cuma satu. Apa perintahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, jangan engkau dekatkan pohon ini. Karena kalau engkau dekatkan pohon ini, maka engkau termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Akhirnya didekatilah pohon itu. Setelah mendekati pohon itu, Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya diusir dari surga. Di buminya Allah itulah Nabi Adam alaihi salam bersujud meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam selama 40 tahun? Apa doanya, Pak? Doanya itu adalah kurang lebih Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam alaihi salam. Beda ceritanya dengan Nabi Yunus alaihi salam. Dosanya satu. Apa dosanya Nabi Yunus alaihi salam? Kesalahannya satu, dosanya satu, yaitu dia meragukan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu kaum berdakwah untuk menyerukan kepada kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kaumnya itu dogel, minta ampun. Tanda yang mengijabah seruan dari Nabi Yunus alaihi salam. Saking tak maunya tadi, saking bandelnya itu, maka Nabi Yunus alaihi salam langsung mengancam, kalau seandainya engkau tidak mengijabah seruanku, maka akan datang azab tunggu 3 hari lagi. Itu disepelekan aja tuh sama kaum Nabi Yunus tuh. Akhirnya merajuk pergi Nabi Yunus alaihi salam, kabur dia. Jadi setelah menjauh dari kaumnya, itu rupanya si kaumnya tadi itu telah bertobat, menyesal dia. Karena menyesal itulah maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa, tidak memberikan azab kepada kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Mendengar cerita itulah Nabi Yunus alaihi salam pun merasa bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala tidak terrealisasikan. Kaburlah Nabi Yunus ke sebuah kapal. Ketika kapal itu berlayar, rupanya kapal itu mogok di tengah jalan. Diundilah, ini kayaknya ini penumpangnya terlalu berlebihan nih. Diundi, keluar nama Nabi Yunus. Sebanyak 3 kali keluar lagi Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya dicampakkanlah ke laut Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dicampakkan, akhirnya ditelan oleh ikan nun. Kalau bahasa kita itu biasanya menerjemahkannya ikan paus. Betul apa? Betul nggak, Bu? Ya kan? Kalau disebutkan ikan nun atau yang kita terjemahkan dengan ikan paus, maka disinilah Nabi Yunus alaihi salam mendapatkan salah zulumat, 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu, Ustaz? Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan dasar laut, yang ketiga kegelapan perutnya ikan. Nah, disinilah Nabi Yunus alaihi salam beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yaitu doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba kita beristighfar, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala permintaan kita dan mengijabah dan mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kita pakai doanya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi kita bersama-sama, Bu, Pak. 1 2 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, Bu, Pak. La
peristiwa Nabi Yunus alaihi salam, bisalah kita ambil ibrah dan pelajaran bahwasanya amalan yang sangat ditekankan dan yang sangat diutamakan ketika di bulan Muharram ini adalah memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, bertobat kita, tobat dalam artian tobat nasuha. Kalau dulu Pak, kalau kata orang dulu tuh ada yang namanya tobat sambalado Pak, ya kan Pak ya? Ada namanya tobat sambalado. Apa itu tobat sambalado? Bu, kalau itu suka dengan yang pedas-pedas, pedasnya minta ampun. Itu ketika dimakan, itu kan biasanya kan langsung hilang tuh di hari itu. Tanda lagi lah saya makan sambal, makan sambalado di pedasnya minta ampun. Tahu-tahu besok buat lagi sambalado, dimakan lagi itu sambalado. Nah, ini namanya tobat sambalado. Kita tuh tobatnya bukan tobat sambalado, tapi tobatnya tobatun nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian itu tobat yang benar-benar. Tobatnya tobat nasuha. Bagaimana dia dikatakan tobat nasuha? Setidaknya kalau tiga ini terpenuhi. Kalau tiga ini terpenuhi, maka dia disebut dengan tobat nasuha. Apa yang pertama Ustaz? Yang pertama kita menyesali dosa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Menyesali dulu pernah kita melakukan dosa. Menyesali dulu kita pernah melakukan riba. Menyesali dulu kita pernah mencuri. Menyesali dulu kita tak pernah sholat. Menyesali kita tak pernah puasa. Pokoknya kita menyesali. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua Ustaz? Yang kedua kita berazam dan bertekad diri untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Ini namanya tobat nasuha, bukan tobat sambalado. Lalu yang ketiga inilah kata ulama kita berijtihad bersungguh-sungguh untuk menjadi diri yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini berlaku untuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sholat, kita puasa, ini dia ketentuannya. Tapi kalau dulu kita pernah membohongkan orang, pernah menipu orang, pernah mengambil mangga orang, maka ini tambah satu lagi. Tak cukup tiga ini, tambah satu lagi. Apa dia? Kita datang ke orang tadi, minta maaf kita. Nah, ini namanya haknya hak sesama manusia. Kalau haknya Allah itu tiga tadi, haknya sesama manusia 3 tambah 1 sama dengan 4, yaitu kita datang ke orang tadi minta maaf kita kalau kita pernah berbuat salah. Ustaz, dia di sana, kami di sini, cukuplah kami berdoa saja. Cukup kami pakai doanya Nabi Yunus, cukup kami pakai doanya Nabi Adam alaihi salam. Itu tak cukup. Datang kita ke orang itu minta maaf dulu, saya pernah nipu kau, saya maafkan. Oke, saya maafkan. Nah, selesailah. Ini namanya hak sesama manusia. Oleh karena itu, Pak, kami mengajak di momentum ini, ayo sama-sama kita bermuhasabah. Ayo sama-sama kita menghisab diri kita, mengevaluasi diri kita. Sejauh mana sih amalan kebaikan kita itu? Kalau kita orang yang baik, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan kebaikan kita. Akan tapi kalau kita orang yang sering melakukan dosa, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan orang yang cerdas itu adalah al-kaisu
hijrah itu Pak, kalau kita artikan secara makna hakiki, itu hijrah itu kan artinya pindahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi kalau kita artikan dia secara syar'i, ini artinya kurang lebih mereka yang menghijrahkan dirinya dari yang dulunya dia itu orang yang sering melakukan dosa menuju kepada diri yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Saya tak pernah sholat Ustaz, saya tak pernah berpuasa, saya sering membuka aurat, hijab saya tidak syar'i Ustaz. Apa yang saya lakukan? Ayo sama-sama kita hijrah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengucilkan kita? Bagaimana ada orang yang menghina kita? Bagaimana ada orang yang menyindirkan kita? Ingat tuh salah satu ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis. Kalau kita jadikan pegangan hidup kita, insya Allah diri kita akan menjadi lebih baik. Tak kita hiraukan perkataan orang itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Bagi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ridhon nasi ghayatun la tudrak, ridhollahi ghayatun la tudrak. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ridhonya manusia itu ridho yang tak pernah habis-habisnya, bukan. Kita kalau beramal, kita kalau melakukan sesuatu itu hanya mengharap pujian dari manusia, tak akan pernah selesai. Betul nggak Bu? Kita sebelumnya tak memakai hijab, lalu kita memakai hijab cuma setengah saja. Ada aja orang yang mengejek kita. Kita tutup secara sempurna, ada aja orang yang mengejek kita. Kita pakai yang namanya cadar, ada aja orang yang menghina kita. Betul nggak Bu? Betul kan? Tetapi kalau seandainya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ridhollahi ghayatul la tudrak, akan tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tak boleh kita tinggalkan. Karena kita berbuat itu bukan itu semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar yang sering kita ungkapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang itu menggonggong, biarlah orang itu mengejek kita, biarlah orang itu menghina kita. Ingat bahwasanya kita berbuat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan camkan besar-besar Bu, Pak. Kita camkan besar-besar ada satu ayat hijrah. Yang ayat inilah yang menguatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa itu? Bunyi ayatnya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Apa bukan? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan kalian. Itu ayatnya buka, kalau bisa kita tulis, kita catat, kita cetak, ya kan? Tempelkan tuh di kamar kita, tempelkan di lemari kita, tempelkan di dinding rumah kita. Kita tulis ayatnya la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan kalian. Sebelum kami tutup Bu, Pak, ini kan bentar lagi kita ini akan menghadapi atau di depan kita ini ada tanggal 10 Muharram. Ini jatuhnya kalau tak salah itu di hari Senin. Tanggal 8 kan? Tanggal 8 itu di hari Senin. Kami mengajak kepada jamaah sekalian, ayo sama-sama kita puasa Asyura. Ya, apa fadilahnya Ustaz? Apa keutamaannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya fadilah tentang Asyura, yukaffir sana al-madiyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menghapuskan dosa yang setahun yang lalu. Itu kata ulama kita tuh Pak, dosanya dosa-dosa kecil, ya kan? Dosa-dosa kecil itu dapat diampuni. Kalau dosa besar bagaimana Ustaz? Ya kita bertobat dengan tobat nasuha. Lalu Pak dianjurkan juga yang kedua,
atau kalau kita tengok dari tanggal Masehinya itu kurang lebih jatuh pada tanggal 7 Januari, 7 Agustus ya. 7 Agustus tanggal 9 Muharram itu biasanya dinamakan Tasu'ah. Nah, ini dikisahkan dulu tuh Pak, di hadis disebutkan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW terkait perihal tentang puasa Asyura, karena puasa Asyura itu puasa yang dikerjakan oleh ahli kitab, oleh orang-orang Israel. Kenapa dikerjakan? Karena mengungkapkan syukur dia karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya dari kejarannya Fir'aun. Oleh karena itu ditanya oleh sahabat, ini kenapa kita mengerjakan puasanya orang-orang ahli kitab? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menyelisihi amalannya ahli kitab, ditambahkan satu lagi di puasa di tanggal 9. Cuman qadarullah di tahun depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat duluan. Ustaz, Rasulullah kan tidak mengerjakan puasa 9 kalau gitu. Ini kan berarti bukan sunnah. Kan Nabi cuma berazam saja mau mengerjakan puasa tanggal 9, tahu-taunya di tahun yang akan datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arti hadis itu, Pak, sunnah itu kata para ulama hadis mengartikan ma ustida ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Nabi. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan puasa tanggal 9, tapi Nabi sudah berikrar, tapi Nabi sudah mengucapkan bahwasanya tahun depan nanti saya akan mengerjakan puasa tanggal 9, tapi tahun-tahunnya Nabi sudah wafat duluan. Maka Nabi sunnahnya 2 Bu yang kita kerjakan Bu. Yang pertama puasa Tasu'ah tanggal 7 nanti, yang kedua puasa Asyura tanggal 10. Ustaz, tahu tak bisa kan macam mana Ustaz? Itu kan di hari Minggu Ustaz, di hari Ahad banyak kesibukan, banyak aktivitas. Paling tidak di Asyuranya tanggal 10 itu kita kerjakan di hari Senin. Itu kalau bisa Pak, kita gabungkan niatnya. Pertama niat puasa Asyura, lalu yang kedua puasa Senin. Nah, ini menurut ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan itu dianjurkan dan diperbolehkan kita menggabungkan niat kalau niatnya sunnah itu boleh. Nah, semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran apa yang dapat kami sampaikan kepada jamaah sekalian, dan semoga kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Wallahu ta'ala